Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku selalu dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti pada judul ini ya, mengapa ada orang-orang yang sepertinya dengan mudahnya meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Mungkin ada banyak tanggapan orang di luar sana. Ada yang berpikir bahwa karena harta, ada karena mungkin popularitas, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita akan melihat firman Tuhan, saudara, ya, di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 1 sampai seterusnya, judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya, ia berkata kepada mereka, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai meningsoi, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya. Ketika ia sendirian, pengikutnya dan ke-12 muridnya menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Elohim, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ya. Penabur yang menaburkan firman, orang-orang di pinggir jalan di tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman itu ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ia orang-orang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di semak duri, itulah yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang-orang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudaraku, Yesus sendiri berkata bahwa ada berapa jenis orang. Ada yang meresponi firman, kemudian jatuhnya di pinggir jalan, diambil oleh si iblis, saudara. Akhirnya tidak punya firman lagi. Kemudian ada yang jatuh di bebatuan, segera tumbuh, tetapi tidak berakar. Maka orang itu murtad. Ya. Kemudian ada yang jatuh di semak duri, dihimpit masalah, juga tidak bisa bertumbuh karena dihimpit oleh berbagai masalah. Akhirnya meningsoi. Dan yang berikutnya adalah yang jatuh di tanah yang subur. Saudaraku, ada beberapa macam orang. Tergantung kita melihat, ya, di golongan mana mereka yang telah meninggalkan Yesus. Mungkin ada masalah, ya, jatuh di semak duri, firman itu tidak berakar, sehingga mereka bisa goncang lalu kemudian murtad, saudaraku. Ya, itulah penjelasan firman Tuhan kenapa ada orang-orang yang meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Saya harap semua saudara yang mendengarkan firman ini menerima firman, meresponi firman, dan jatuh di tanah yang baik, sehingga kita bertumbuh, berbuah, ada masalah, ada goncangan, kita tetap tumbuh subur sampai Yesus datang, saudara. Tinggal kita cocok-cocokan aja di mana mereka, iya kan? Tapi intinya, saudara, kalau firman itu berakar, bertumbuh, pasti mereka tetap percaya kepada Yesus. Tetapi kalau ada hal lain, maka
yang kita lihat terjadi, mereka meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, popularitas, kekayaan, jabatan, tahta, semua akan kita tinggalkan di dunia ini. Tidak ada yang kekal, tinggal satu, yaitu firman Tuhan. Dan hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya akan menerima mahkota kehidupan. Silakan saudara share video ini untuk menolong saudara-saudara kita yang lain agar mereka tetap kuat imannya. Kita menjadi orang-orang yang menerima firman, mendengarkan firman, dan bertumbuh. Kan itu firman itu sangat penting bagi kita orang percaya untuk menguatkan kita saudara di tengah pergumulan dan goncangan hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.